Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Rahmawati dengan NIM 4512420006 akan memaparkan hasil praktikum secara daring dengan judul penentuan titik sampel, metode dan frekuensi pengambilan sampel air yang menggunakan studi kasus Kaligarang, Kota Semarang. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menentukan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel aliran sungai di Kaligarang, Kota Semarang dalam rangka pemantauan kualitas air sungai. Nah, secara administratif, Kaligarang atau Das Garang Hulu melintas wilayah administratif Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, di mana terdapat 7 kecamatan dan 40 desa atau kelurahan yang termasuk dalam sistem DAS. Jadi bisa dikatakan DAS ini banyak melewati kemungkinan penduduk. Secara astronomis, Das Garang Hulu terletak antara 110 derajat 20 sampai 110 derajat 26 bujur timur dan 75 derajat 05 sampai 70 derajat 12 lintang selatan, membentang dari sisi utara Gunung Ungaran hingga perbukitan struktural di daerah Kecamatan Gajah Mungkur bagian selatan. Nah, untuk kondisi umum dari das atau sungai Garang tersebut memiliki seperti yang dikatakan tadi, karena melewati 40 desa atau 40 kelurahan, peranannya sangat penting dan strategis dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Nah, biasanya digunakan sebagai irigasi pada sektor pertanian dan juga mandi cuci kakus pada sektor rumah tangga. Namun, das sekarang ini merupakan salah satu das yang diindikasikan dalam kondisi kritis karena mempunyai ciri khas das ini mengalami banjir. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Jadi pengawasan kualitas air dalam kasus ini termasuk ke dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di aliran sungai. Nah, berdasarkan administratif yang disebutkan tadi, maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah melalui sampel survei method, yaitu metode pengambilan sampel dilakukan dengan membagi daerah penelitian menjadi beberapa segmen. Di sini ada 3 segmen, yaitu hilir, tengah, dan hulu, atau titik untuk mewakili populasi penelitian. Jadi ketika titik ini diharapkan mampu merepresentasikan kualitas air dalam sungai tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita menuju ke Google Earth. Nah, bisa dilihat bahwa di sini merupakan aliran Sungai Garang, yang dimana titik sampel 1 yang berperan sebagai hilir, titik sampel 2 yang diperankan sebagai titik tengah, dan titik sampel 3 yang berperan sebagai titik hilir, di mana penempatan 3 sampel ini diharapkan mampu merepresentasikan kualitas air sungai, di mana yang titik sampel 3 merupakan hulu yang bisa merepresentasikan bahwa sampel ini sebagai sampel yang belum dikatakan tercemar karena belum melewati pemukiman dan persawahan. Nah, yang kedua yaitu titik sampel tengah ini dititikkan kepada tengah-tengah sungai, yaitu sebagai titik di mana sungai ini digunakan sebagai irigasi dan juga titik irigasi dan juga digunakan di sektor rumah tangga. Nah, untuk titik sampel 1 yaitu bagian hilir ini merepresentasikan air yang sudah melewati pemukiman tersebut. Nah, pemilihan titik ini
Nah, dalam perencanaan pengambilan sampel, lokasi segmen didasarkan pada pengaruh macam-macam kepentingan pemanfaatan sumber air tersebut. Pemanfaatan sumber air di hilir sungai atau lebih tepatnya di titik sampel 1, lebih besar resiko pencemarannya dibandingkan dengan pemanfaatan yang sama yang ada di lokasi hulu, sehingga diperlukan pengawasan kualitas air yang lebih intensif di daerah hilir. Nah, pertimbangan sarana pengambilan contoh berdasarkan fasilitas bangunan yang telah ada, yaitu seperti pada titik sampel 2 atau di sini. Mari kita lihat menggunakan ini. Maaf. Nah, titik sampel 2 yang ada di sini. Sarana yang digunakan untuk pengambilan contoh air adalah jembatan. Nah, pengambilan contoh air yang ada di seperti pada titik sampel 2, sarana yang digunakan untuk pengambilan contoh air adalah jembatan. Nah, pengambilan contoh dari jembatan ini lebih mudah dilaksanakan dan titik pengambilan contoh dapat diidentifikasi secara pasti. Nah, di sini menggunakan sarana jembatan untuk pengambilan sampel air. Nah, berdasarkan SNI nomor 3 garis strip 7016 strip 2004, lokasi pengambilan contoh ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air alamiah dan perubahan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Sama halnya dalam penentuan titik sampel pada lokasi 1, 2, dan 3, yaitu di hulu, tengah, dan hilir. Tepatnya pada titik 3 yang bertepatan dengan hulu sungai yang belum mengalami atau melewati aktivitas manusia, belum melewati pemukiman, setelah melalui suatu daerah pemukiman atau industri atau pertanian. Sedangkan di titik sampel 2 yang bertepatan di tengah sungai diperlukan untuk perlindungan terhadap pemakaian sumber air dan lokasi pengukuran pemanfaatan sumber air seperti air minum, industri perikanan, dan perkotaan. Nah, seperti titik nomor 3 yaitu yang bertepatan dengan hilir sungai, yaitu setelah melalui aktivitas manusia atau melewati suatu pemukiman, industri, atau pertanian. Nah, dalam penentuan frekuensi pengambilan contoh air karena tidak adanya studi pendahuluan, maka frekuensi pengambilan contoh untuk sementara dapat dilakukan setiap 2 minggu untuk aliran sungai. Aturan ini sesuai dengan SNI nomor 3 strip 7016 strip 2004. Nah, selain itu frekuensi dan waktu pengambilan ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu perubahan beban pencemaran dan debit air serta disesuaikan dengan keperluan. Kadar dari zat-zat tertentu di dalam air dipengaruhi oleh debit air sungai atau volume sumber air. Selama debit aliran yang kecil di musim kemarau, frekuensi pengambilan contoh perlu ditingkatkan, terutama pada sungai yang menampung limbah industri, domestik, dan pertanian, mengingat des garang atau sungai kali garang ini mempunyai peran strategis bagi masyarakat, seperti digunakan sebagai irigasi dan digunakan sebagai keperluan rumah tangga. Pengukuran debit air diperlukan untuk menghitung jumlah bahan pencemar dan diperlukan pula untuk membandingkan kualitas air pada debit rendah dan debit besar selama periode pemantauan. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam menjelaskan atau kurang jelas dalam menjelaskan. Saya akhiri. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.